Tangis keluarga pecah saat jenazah buruh bangunan yang merantau bekerja di Bali dibawa pulang ke Magetan. Sebelumnya, 4 pekerja buruh dari Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan berpamitan mencukupi kebutuhan keluarganya dan merantau ke Bali untuk bekerja. Namun naas, 4 pekerja yang tinggal di satu rumah kos tertimbun tebing longsor di Denpasar, Bali dan ditemukan meninggal dunia. Menurut Kepala Desa Pragak, mereka baru 2 minggu berangkat ke Bali untuk menjadi buruh bangunan. Kalau warga sini kalau di rumah itu longgar pekerjaan, tidak ada, biasa itu mencari tambahan lah untuk ke sana mencari sampingan pekerjaan di Bali, merantau. Ya selalu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarga. Ratusan warga desa kemudian mensolatkan para jenazah di masjid desa sebelum mengiringinya ke pemakaman desa. Dari Magetan, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi jalan cor penghubung Grobogan Semarang yang berada tepat di bawah tanggul jebol. Bahu jalan longsor terbawa banjir, sebagian tanah tergerus dan membuat jalan rawan amblas. Akses Grobogan menuju Semarang dan sebaliknya yang sebelumnya sempat lumpuh selama 2 hari akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah, hari ini mulai berangsur normal. Namun polisi masih menerapkan sistem buka tutup mengingat kondisi sebagian bahu jalan yang longsor karena tergerus banjir. Selain itu, kondisi tanah di bawah jalan cor sebagian juga ikut hanyut yang bisa berpotensi jalan bergerak serta amblas. Agar jalan tidak licin dan aman dilewati, beberapa petugas damkar yang didatangkan dari Demak, Jawa Tengah melakukan penyemprotan seluruh tanah yang menempel di ruas jalan. Sementara itu, ratusan rumah warga Dusun Melati Tinanding, Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah masih dibiarkan terbengkalai dan terendam lumpur. Sekarang udah baik lah. Sudah agak baik ya. Untuk kondisi rumah gimana? Oh, nggak apa-apa. Untuk banjir sudah dibersihkan di dalam rumah? Belum. Sekarang belum tuh. Belum dibersihkan tadi berarti? Belum. Kondisi rumah masih kotor banjir? Masih kotor. Kenapa nggak dibersihin sekalian, Pak? Ya kan ini susah, airnya kan susah, Pak. Kemarin listrik mati sekalian. Saat ini kendaraan yang melintas dari arah Grobogan menuju Semarang atau Jakarta dialihkan menuju jalur alternatif Dempet, Demak, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Proses pembongkaran pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten masih berlanjut hari ini. Cuaca di sekitar lokasi terpantau mendung dan berangin kencang. Petugas gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, hingga nelayan sejak pukul 8 pagi Kamis tadi kembali membongkar pagar bambu di pesisir utara Tangerang. Kapal dan perahu karet digunakan untuk membongkar pagar yang membentang sepanjang 30 km ini. Sejauh ini sepanjang 5 km bambu sudah dibongkar. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam waktu 2 hingga 5 hari ke depan. Dan pemirsa, sementara itu Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kamis siang tadi. Rapat tersebut membahas soal polemik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP buntut dari polemik pagar laut. Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang.
Pada rapat kali ini, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah KKP dalam upaya melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang. DPR juga meminta KKP untuk segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Komisi 4 DPR pun terus mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi, tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Sebelumnya, pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Saat rapat dengar pendapat berlangsung, pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan menjawab beberapa pertanyaan dari anggota Komisi 4 DPR RI. Di antaranya terkait kewenangan KKP serta sertifikat ilegal yang ada di kawasan pagar laut Tangerang dan Bekasi. Kami memiliki batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Jadi kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI, memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo. Dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk.
Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara terkait sertifikat hak guna bangunan pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memiliki tugas pokok dan fungsi atau tupoksi untuk menyelidiki kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30 km di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Hal tersebut disampaikan Sufmi Dasko di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang tadi. Sementara mengenai sertifikat hak guna bangunan pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Sebelumnya DPR sempat mendesak Menteri ATR Kepala BPN untuk segera membatalkan sertifikat HGB dan hak milik pagar laut yang telah diterbitkan. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintahan Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Ya pemirsa, keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar bambu sepanjang 30,16 km ini ternyata merupakan sebuah pembatas, di mana dalam investigasi pemerintah pusat terdapat sertifikat tanah yang diterbitkan. Sebelah kanannya itu, Ibu Ketua, juga dipagar dengan panjang yang hampir sama, dan itu punya swasta. Dan tidak ada izin KKPRL-nya. Saya tanya coba bisik-bisik, ini sudah ada izinnya belum? Teman-teman waktu kita nemeni ke laut, izin Pak, ternyata nggak ada Pak. Polemik pagar laut dengan perizinan kontroversialnya terus dibahas di rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Namun mirisnya, di tengah upaya penyegelan dan pembongkaran pagar laut, sejumlah titik ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263 yang diterbitkan di perairan sekitar Tangerang, Banten. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Namun, tanpa adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Apalagi jika ada sertifikat di dasar laut, maka dipastikan ilegal. Bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh. Pemerintah tegas akan melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang yang memang sudah dimulai sejak Senin 18 Januari 2025. Karena dipastikan sertifikat di luar garis pantai, apalagi dalam bentuk bukan tanah, adalah cacat prosedur dan material. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material.
Pembongkaran melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, seorang warga menceritakan detik-detik longsor terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan ia sempat terjebak longsor hingga harus berjalan kaki sejauh puluhan kilometer. Waktu kejadian longsoran, saya sama istri itu kejebak. Pertama saya naik, ada longsoran satu di tempatnya komplek rumahnya Bapak Pendeta. Terus saya turun lagi, itu mau lewat pom mini, sudah nggak bisa, sudah banjir. Akhirnya saya sama istri, saya mau menyerang tapi istri saya nggak mau. Akhirnya saya pulang lagi ke arah atas terobosan, itu ngelewati longsoran. Ini Bapak naik motor atau jalan kaki, Pak? Naik motor. Lah terus longsoran yang pertama sudah saya lewati, depannya lagi ada longsoran. Udah saya lewati lagi, masih ada lagi longsoran lagi. Terus 4 kalinya longsoran itu saya di tengah-tengah longsoran. Itu ada longsoran lagi dari atas. Akhirnya motor saya tak tinggal. Saya lari ke daerah Kesimpar desa. Setelah itu saya di sebelahnya balai desa kan banjir. Akhirnya saya neduh di sebelahnya balai desa Kesimpar. Setelah itu airnya di depan balai desa sudah agak kecil. Saya terus neduh lagi di tempatnya Bu Puji. Oke, Pak, sekarang motor Bapak ini masih kejebak atau? Sudah dibawa ke rumahnya Bu Puji sekarang. Oke. Mau saya ambil. Selain itu, Pak, ada kerugian lain mungkin, Pak, yang dialami, Pak? Rumah atau mungkin pekerjaan Bapak akibat longsor ini, Pak? Ya, itu kan saya pulangnya kan ke Telogohendro. Akhirnya pagi-pagi saya pulang ke Telogohendro, jalan kaki. Sudah jalan kaki sampai Candi. Setelah sampai Candi, termasuk kaki saya sudah merengkel. Akhirnya saya pinjam motor roda 2, saya pinjam pulang ke Telogohendro. Pemirsa, bencana longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menyebabkan sejumlah akses jalan terputus di beberapa desa. Korban jiwa dilaporkan bertambah mencapai 22 orang, sementara 4 orang masih dinyatakan hilang di lokasi tanah longsor. Pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 1 jenazah dari lokasi tanah longsor yang ditemukan di area persawahan. Dengan temuan ini, total sudah ditemukan 22 korban meninggal dunia dan 4 orang dinyatakan hilang. Dalam upaya mengevakuasi korban hilang, Basarnas melakukan perluasan area pencarian dan menerjunkan sekitar 1.200 personil yang dibagi ke beberapa titik longsor. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kini mencapai 22 orang. Tim SAR gabungan masih melanjutkan proses pencarian korban hilang. Hari ketiga operasi pencarian orang hilang, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ditemukan terkubur dalam tanah sedalam 2 meter dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Petung Kriono. Dengan penemuan jenazah ini, jumlah korban tewas bertambah menjadi 22 orang. Sementara 4 korban hilang masih dalam pencarian. Ratusan petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan di lokasi terus melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban di tengah medan ekstrim yang penuh lumpur dan material bangunan tertimpa longsor. Hari ini kita laksanakan kegiatan pencarian korban. Tadi masih kita lihat di seputaran itu ada bau-bau. Mudah-mudahan
sebelum cuaca sudah mendung mudah-mudahan sebelum hujan kita bisa menemukan korban yang tertimbun. Bencana tanah longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menewaskan 22 orang dan 13 orang mengalami luka, sementara 4 orang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian dan evakuasi korban terkendala cuaca ekstrim dengan kondisi hujan deras disertai petir yang melanda wilayah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan. Selamat malam Hamzah, bagaimana update pencarian dan evakuasi korban hari ini? Ya, selamat malam Valerie dan juga pemirsa. Saat ini proses evakuasi dari korban di TKP bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini sudah selesai sejak sore tadi. Dari pihak tim SAR gabungan ini menemukan satu tambahan jenazah dari TKP tanah longsor, di mana jenazah ini terkonfirmasi merupakan salah satu dari 5 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jadi hingga hari Kamis ini terdapat sekitar 22 korban dinyatakan meninggal dunia dan juga ditambah terdapat 4 laporan orang hilang yang masih belum ditemukan. Nantinya pihak tim SAR gabungan ini akan melakukan proses evakuasi pada Jumat esok pagi, karena menurut pantauan kami sejak siang dan sore tadi ini juga terdapat hujan yang mengguyur di Kecamatan Petung Kriono, ditambah Kecamatan Petung Kriono ini merupakan daerah dataran tinggi, di mana bisa dilihat juga saat ini kondisi ini sudah maksud kami berkabut, di mana jarak pandang ini sudah tidak terlalu jauh. Ini juga menjadi hambatan dan juga pertimbangan dari tim SAR gabungan untuk memberhentikan proses evakuasi dan akan dilanjutkan esok hari. Bahkan dari pantauan kami juga ini suhu yang bisa terjadi di Kecamatan Petung Kriono pada malam hari ini bisa mencapai 15 hingga 18 derajat Celcius, di mana suhu ini juga menjadi salah satu alasan untuk memberhentikan proses evakuasi dan tidak dilakukan di malam hari. Di belakang saya ini merupakan salah satu posko dari evakuasi bencana, di mana Puskesmas Petung Kriono ini merupakan salah satu tempat di mana nantinya jika ditemukan satu ataupun lebih jenazah dari TKP bencana tanah longsor, ini akan dilakukan identifikasi dan akan melakukan transit di salah satu tenda yang ada di posko Puskesmas Petung Kriono ini. Nantinya identitas jenazah ini akan diidentifikasi oleh tim Inavis yang nantinya juga akan dikonfirmasi kepada keluarga yang mungkin bisa hadir di salah satu posko di Kecamatan Petung Kriono kali ini. Nantinya juga kami akan selalu mengupdate Valerie dan juga pemirsa apakah esok hari ini proses evakuasi akan kembali menemukan jenazah di TKP bencana tanah longsor. Sementara itu, Valerie. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan atas laporannya langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pencarian korban hilang akibat kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat masih terus dilakukan. Proses pencarian dimulai sejak pukul 10 pagi dengan melibatkan personel gabungan dari Damkar, BPBD, dan kepolisian. Fokus pencarian hari ini diarahkan ke lantai 8 gedung Glodok Plaza setelah sebelumnya penyisiran dilakukan di lantai 6 dan 7. Sebanyak 42 tim gabungan dari Damkar, kepolisian, dan BPBD dikerahkan untuk menyisir dan pencarian korban. Hingga saat ini sudah ada 11 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Sementara itu sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima. Saat ini tim DVI Rumah Sakit Polri juga telah mengumpulkan 22 sampel antemortem yang akan dicocokkan dengan data yang jika sesuai, jenazah akan segera diberikan kepada pihak keluarga. Pemirsa, keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza hari ini mendatangi lokasi untuk mengamankan kendaraan milik korban. Langkah ini diambil setelah kendaraan tersebut viral di media sosial. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialiNews. Sesaat lagi rekan Davi Pratama akan menemani Anda dalam program iNewsroom. Saya Nadia Valerie beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
Keluarga Osima Yukari, salah satu korban yang dilaporkan menghilang pada kebakaran Glodok Plaza, datang ke lokasi untuk mengambil kendaraan milik almarhumah. Kendaraan tersebut dibawa Osima saat kejadian kebakaran terjadi. Keluarga membawa sejumlah dokumen resmi untuk memastikan pengambilan dilakukan sesuai prosedur. Awalnya keluarga belum fokus pada kendaraan ini karena masih berharap mendapatkan kabar baik terkait Osima Yukari. Namun, setelah kendaraan tersebut viral di media sosial dan diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, keluarga merasa harus mengamankannya. Kami dari pihak keluarga Osima Yukari, hari ini kami keperluannya untuk pengambilan kendaraannya Osima. Karena saat kejadian, Osima datang ke sini membawa kendaraan itu. Syarat-syarat pengambilannya tadi apa aja? Syarat pengambilan pastinya bukti kepemilikan kendaraan itu ya, apakah itu BPKB atau STNK, ditambah juga bukti bahwa kita itu keluarga, dibuktikan dengan bukti KK bahwa memang kita ada keluarga dengan si Osima Yukari itu. Langkah keluarga ini diambil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama setelah informasi kendaraan tersebut menyebar luas di media sosial. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan.